terus berkoordinasi dengan stakeholder dan beberapa pihak termasuk tadi. Jadi kita memastikan yang hal-hal yang terjadi kemarin di pemilu, misalnya ada PSL, pemungutan suara lanjutan karena adanya banjir, atau kemudian TPS-TPS yang tidak bisa melaksanakan tugasnya di hari H karena kondisinya banjir. Tentu itu kita evaluasi. Kita berharap nanti hasil evaluasi kita akan menentukan tempat-tempat yang kita berharap lebih aman dari banjir, dan antisipasi sudah kita siapkan bekerjasama dengan tadi stakeholder beberapa pihak terkait. Nah ini kan di wilayah itu kalau jumlah TPS pas pemilu, kalau pilkada itu jumlah TPS setengah dari jumlah TPS pemilu. Sekarang juga itu untuk wilayah DKI gitu. Iya, jadi kita berharap kan kalau kemarin misalnya di Jakarta Barat ya, dari 79 TPS itu yang rawan banjir, kan nanti kan akan digabungkan pemilihnya ya, jadi sekitar satu TPS sekitar 600 pemilih. Kita pilih adalah tempat yang minimal untuk kita tempatkan di tempat yang aman dari banjir. Jadi kalaupun kemarin ada yang 2 TPS, ada yang 1 kena banjir, misalnya kita gabungkan, kita akan pilih tempat yang tadi yang tidak banjir. Jadi tapi ditargetkan zero pemungutan suara ulang atau nanti bisa membuka potensi untuk itu? Kalau kita kaitan soal kondisi alam ya, itu biasanya PSL namanya lanjutan, karena kondisi logistiknya rusak atau kemudian TPS-nya tidak bisa kita gunakan. Kita berharap alam mendukung kita juga, dan antisipasi sudah kita siapkan. Kita berharap juga nanti di pilkada nanti zero PSL. Oke, cukup. Tanggal 18 sampai dengan tanggal 27 Agustus kami sudah membuka posko layanan data pemilih untuk menjaring warga DKI Jakarta yang belum masuk namanya di dalam daftar pemilih sementara untuk dapat melaporkan melalui PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Kota setempat. Jadi sampai tanggal 27 Agustus mendatang, bagi warga Jakarta yang namanya belum terdaftar ataupun warga Jakarta yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih ya, misalnya sudah meninggal dunia, sudah menjadi TNI Polri, sudah pindah keluar DKI Jakarta, dan namanya masih terdaftar dalam DPS Jakarta, itu bisa menyampaikan tanggapan dan masukannya kepada jajaran kami di KPU Kota, PPK maupun DPS. Berarti sekarang jumlah pemilih yang ada itu masih statusnya DPS ya? Iya, masih daftar pemilih sementara. Jadi saat ini kami menerima masukan dan tanggapan masyarakat, dan angka yang sudah kami tetapkan pada tanggal 16 Agustus yang lalu tentu saja itu masih bisa bergerak, masih bisa berubah, bisa jadi bertambah maupun berkurang hasil daripada masukan dan tanggapan masyarakat yang saat ini kami sedang lakukan. Itu jumlahnya berapa Bang yang bulan Agustus itu? Yang mana? Yang DPS sementara. Yang DPS sementara itu? 8.240, saya lupa ya, nanti saya cek dulu angkanya. Sekitar Nanti yang dilayani di posko itu mengenai cek DPT online aja atau informasi lain mengenai kepemiluan itu? iya, yang kami layani itu adalah warga Jakarta yang namanya belum terdaftar atau ada perbaikan data, misalnya ada salah penginputan nama, dicek misalnya warga Jakarta udah cek DPT online, namanya harusnya Budi ditulis pakai I tapi di DPS kita pakai Y. Nah, itu bisa diperbaiki, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya, termasuk juga mendaftarkan diri apabila namanya belum masuk di dalam daftar pemilih sementara kita. Saya kira untuk posko-posko layanan itu yang kami buka di beberapa titik, termasuk di apartemen, di pasar-pasar, di titik-titik strategis, itu dalam rangka menjaring tadi warga Jakarta yang memang sudah memenuhi syarat tetapi masih belum terdaftar sebagai pemilih di DPS itu. Jumlahnya tadi berapa Bang? Angkanya 8.248.283 pemilih daftar pemilih sementara kita. Sementara. Itu termasuk di WBP Bang, bagi warga binaan juga itu? Termasuk di warga binaan. Jadi bagi lokasi-lokasi di lapas maupun rutan, kami juga membuka yang namanya TPS lokasi khusus ya. Di sana ada TPS lokasi khusus DKI Jakarta, itu jumlahnya ada 31 TPS yang tersebar di lapas dan rutan, maupun juga ada di rumah susun maupun rumah sakit yang ada di Jakarta. Untuk pelibatan KPPS itu sendiri dari KPU atau dari orang sananya Bang? KPPS nanti kita akan melibatkan pengelola ya, penanggung jawab di sekitar, misalnya pegawai ataupun petugas yang ada di lapas maupun rutan. Jadi akan kami bimtek ya, berikan pembekalan juga mengenai tugas
dan pekerjaan yang akan mereka lakukan. BIMTEK-nya kapan dilakukan Bang? BIMTEK-nya nanti sekitar satu bulan sebelum hari pemungutan suara. Oke, berarti melibatkan Bawaslu juga nantinya ya Pak? Ya, teman-teman Bawaslu tentu akan mengawasi kami secara melekat dan kami tentu sangat bersinergi dan berkolaborasi dengan teman-teman Bawaslu. Untuk nanti yang difabel gimana? Ada persiapan khusus? Iya, jumlah pemilih disabilitas sendiri juga sudah kami rekap ya. Jumlahnya total ada sekitar, sebentar saya cek. Ya. Ya, total pemilih disabilitas di DKI Jakarta ada sebanyak 58.144 pemilih yang itu masuk dalam beberapa kategori disabilitas ya. Mulai dari disabilitas sensorik bicara, ada juga disabilitas intelektual, sensorik rungu, sensorik netra dan fisik. Jadi 58.144 pemilih itu terbagi ke beberapa jenis disabilitas. Mungkin boleh dirinci tiap kategorinya Mas, boleh gitu. Iya, seperti misalnya disabilitas sensorik bicara itu ada 21.133 pemilih. Kemudian ada disabilitas intelektual sebanyak 3.612 pemilih. Lalu sensorik rungu ada 2.135 pemilih. Sensorik netra ada 3.468 pemilih, sensorik fisik 18.138 dan disabilitas mental ada 9.600